Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita memulaikan kebaktian kita pada pagi hari ini. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent kedua sambil berharap dan berseru. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Hambanya itu, terimalah dia dalam ibadah-Mu hari ini. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, bait 1 dan 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah kita yang di minggu penantian Advent kedua ini mau bertekun di dalam Tuhan. Kita bukanlah orang yang suci, yang telah sempurna mengenal kehendak Tuhan. Sebaliknya kita adalah orang berdosa, yang masih tertatih-tatih menyusuri jalan Tuhan. Dia suka kepada orang yang taat, namun kepada orang yang membuka diri di hadapan Allah dan mengaku dosanya, Ia melimpahkan kasih yang tak terukur besarnya. Lilin kedua telah kita nyalakan untuk mengingatkan kita akan kasih Allah. Kepada Sang Maha Kasih itulah kita memohon pengampunan. Mari kita mengaku dosa. Tuhan, kami mengaku dosa kami. Kami sering meninggalkan Engkau. Kami menyangka bahwa kami sudah cukup mampu berjalan tanpa-Mu. Kami tidak merasa terlalu membutuhkan Engkau. Bahkan terkadang kami menganggap-Mu tidak lagi relevan bagi dunia kami saat ini. Kami mengakui kesesatan kami. Ampuni dan perbaharilah kami, ya Tuhan. Kami kerap kali berlaku busuk dan cemar. Kami membiarkan diri kami digerogoti oleh nafsu-nafsu dunia.
Kami menyerap pikiran dan perilaku yang justru menyumbang bagi terciptanya polusi dosa yang makin pekat. Kami mengakui kebobrokan kami. Ajarlah dan berilah kami hikmah. Kasih yang Kau ajarkan itu lebih sering sirna dalam pergumulan kami sehari-hari. Kami ingin membuka ruang bagi sesama untuk bersama-sama memuliakan Engkau. Kami terkungkung untuk peduli hanya pada diri sendiri. Kami mengakui ketidaksetiaan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan teguhkanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa mengampuni dosa, kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358, bait yang pertama. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 32 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Damai Kristus bagimu. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Berita anugerah Tuhan menuntut kita menempuh hidup secara baru. Kita dengarkan tuntunan Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita meresapinya dan memohon kuasa Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 bait 1 dan 10. Ku
Dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan bacaan hari ini, yakni dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 15. Setelah kita menemukan nas Alkitab tersebut, marilah kita berdoa sebelum membacanya. Tuhan, kini kami hendak membaca firman-Mu. Berkatilah hati dan pendengaran kami untuk menyimak sabda-Mu. Teguhkanlah roh kami untuk mencerna dan mengenali kehendak-Mu. Pakailah diri kami untuk memperlakukan segala yang baik di tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kerangka tema, teguhkan imanku ya Tuhan keselamatanku, mari kita baca surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Begini bunyinya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu berkedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah tiap orang yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup dalam kesehariannya. Maranatha. 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 Saudara-saudari, ibu dan bapak, juga anak-anak yang Tuhan kasihi. Di awal ibadah tadi, kita telah menyalakan 2 lilin. Walaupun hal itu kita lakukan secara virtual karena kondisi kita pada saat ini. Mengapa sih kita menyalakan lilin? Apakah supaya tampak indah dan syahdu? Tentu bukan itu alasannya. Kita menyalakan lilin Advent untuk menandai minggu-minggu Advent yang kita lalui. Saat ini kita menyalakan 2 lilin sebagai tanda bahwa kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Namun bukan hanya itu. Melalui penyalaan lilin itu, kita ikut serta di dalam tradisi gerejawi bahwa di dalam masa Advent ini, kita dituntun untuk mendalami makna pertobatan, penantian, dan pengharapan. Namun ada juga tradisi yang menonjolkan karakter khusus tiap lilin tersebut. Lilin minggu pertama adalah lilin pengharapan. Menginjak minggu pertama Advent, kita diajak untuk melayangkan pengharapan kita kepada Dia yang lahir di kandang Bethlehem. Lilin minggu kedua adalah kasih. Kita diingatkan betapa Allah bersedia mengambil rupa manusia demi cintanya kepada manusia yang berdosa. Lilin ketiga adalah sukacita.
Sebagaimana para gembala yang bersuka cita menyambut Sang Mesias, demikianlah kita menyambut kelahirannya. Lilin keempat adalah damai sejahtera. Di dalam Kristuslah kita orang berdosa ini diperdamaikan dengan Allah. Mari kita fokuskan pada lilin minggu kedua saat ini. Lilin kasih. Saya rasa hampir kita semua ingat dengan nas terkenal dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya karena kasihlah Allah mau menjadi manusia. Itulah pengakuan iman kita. Walaupun bagi umat lain, hal itu sangat tidak masuk akal. Bahkan dianggap melecehkan kesucian dan kemahakuasaan Tuhan. Namun hakikat Allah yang maha kasih itulah yang mendasari pemahaman iman kita. Perayaan Advent hendak menggugah kita bahwa kasih Allah itu sungguh besar dan dalam. Namun marilah kita jujur pada diri kita sendiri. Adakah hati kita tergugah selama masa-masa Advent ini? Jangan-jangan kita hanya menjalaninya sekadar sebagai tradisi. Minggu pertama nyalain 1 lilin. Minggu kedua 2 lilin. Dan seterusnya. Lalu setelah itu berlalu tanpa bekas. Mungkin kita sudah kebelet mau merayakan Natal. Kita nggak sabar menantikan tibanya hari Natal. Kalau saja saat ini bukan masa pandemi, barangkali kita sudah menimbun diri kita dengan 1 juta ibadah Natal. Mulai dari minggu pertama hingga minggu terakhir Desember. Kita ogah melewati masa Advent. Kita pengennya Natal. 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 Dengan segenap gegap gempitannya. Advent hanyalah sekadar pengantar yang gak penting-penting amat menjelang Natal. Amat disayangkan bila kita melewatkan masa Advent tanpa arti. Kita kehilangan masa persiapan. Kita kehilangan saat-saat introspeksi diri. Dalam masa Advent lah kita merenung dan bertanya pada diri sendiri. Orang seperti apakah aku ini yang akan menyambut Tuhan Juru Selamatku? Di masa Advent kita seolah-olah dibawa ke ribuan tahun yang lalu ketika orang-orang menantikan Sang Mesias. Kita seolah mendengar suara Yohanes Pembaptis yang berseru, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya." Lalu kita kembali ke masa kini dan bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku menyiapkan diriku menjadi jalan bagi Tuhan? Sudah luruskah jalan hidupku? Masa Advent itu bagaikan saringan. Kita memeriksa diri dan harus rela membuang segala sesuatu yang tidak perlu demi menyambut Kristus. Bukan hanya sekali. Kita butuh 4 kali saringan untuk memurnikan diri kita. Itulah makna Advent yang kita rayakan tiap tahun. Lalu apakah saringan itu berfungsi maksimal? Dengan sedih dapat kita katakan tidak. Masih banyak noda dan celah yang membandel, yang melekat pada diri kita. Maka janganlah kita malu berseru kepada Tuhan. Teguhkan imanku, ya Tuhan, keselamatanku. Kita ini lemah dan rapuh. Dan harapan kita
hanyalah Kristus yang mampu menguatkan iman kita. Kita mungkin sudah berusaha keras mengikuti kehendak Tuhan, tetapi kita sering gagal. Kita mungkin berlaku kurang sabar terhadap anak, istri, suami, orang tua, atau saudara. Kita tahu itu tidak baik, tapi toh kita lakukan juga. Kita mencela orang lain, kita menyinggung perasaannya. Padahal kita tahu hal itu bukan tindakan yang terpuji. Ini menjadi bukti betapa lemahnya kita di masa-masa pemeriksaan diri sepanjang Advent ini. Iman kita lemah, iman kita rapuh. Bila kita jujur pada diri sendiri, bila kita menyadari sepenuh hati, marilah kita berseru lirih di balik pintu kandang ternak itu. Teguhkan imanku, ya Tuhan, keselamatanku. Sesungguhnya Advent bukan hanya soal tradisi gerejawi selama 4 minggu. Advent bukan hanya soal menyambut kedatangan Yesus Kristus melalui kelahiran yang kita peringati tiap 25 Desember. Tiap-tiap hari kita menghidupi makna hakiki Advent, yaitu kedatangan. Siapa yang datang? Kristus. Ia berjanji datang untuk kedua kali. Kapan? Tak ada yang tahu. Dan itu bukan persoalan kita. Fokus kita adalah bagaimana kita menyambut Dia yang akan datang itu. Yang penting kita urusi adalah kualitas hidup seperti apakah yang kita persembahkan kepada Dia, Sang Juru Selamat hidup kita. Surat 2 Petrus ini mengingatkan kita akan masa Advent semacam ini. Kita sedang ada dalam masa menantikan kedatangan Kristus. Di dalam masa penantian itulah, seperti kata penulis 2 Petrus ini, kita harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Bagi saya, ini tuntutan yang berat. Tuntutan ini tidak main-main. Terus terang, saya sendiri gentar mendengarnya. Tidak bercacat dan tidak bernoda. Siapalah saya yang berani-beraninya mengatakan tidak bercacat dan tidak bernoda? Aku ini manusia berdosa. Aku tidak sempurna. Jika demikian, apakah tuntutan Allah ini mengada-ada? Menurut saya tidak. Mari kita perhatikan. Pertama, firman ini menyerukan kepada kita, kamu harus berusaha. Yang dituntut di sini adalah niat, kehendak. Apakah kita mau menyadari keperdosaan kita? Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau berbalik kepada Allah? Allah menginginkan kita sepenuh hati menjadikan corak hidup kita mengarah kepadanya. Memang tidak gampang, tetapi Allah tak pernah meninggalkan kita. Ingatlah juga peribahasa ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, di sini kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Apakah kemauan kita itu sungguh-sungguh atau ala kadarnya demi mencapai tujuan sesaat? Bila kita ditimpa kemalangan, kita berseru-seru, ampun Tuhan, aku berjanji Tuhan, tobat Tuhan. Namun ketika kita sudah melewati masa-masa itu dan hidup normal kembali, kita lupa akan niat kita yang semula itu. Kita memperlakukan Yesus seperti barang mati. Ketika kita butuh, kita rajin membersihkannya, merawatnya.
ketika sudah tidak dibutuhkan, kita lempar ke dalam gudang. Baru nanti kalau kita butuh, kita mencarinya kembali. Dan kita sanjung-sanjung. Pola hidup Kristen seperti itulah yang menjadikan cahaya Kristiani kita redup dan buram. Kita menjadi Kristen gudang karena Kristus tidak berdiam di dalam hati kita, melainkan Dia tergeletak di dalam gudang hidup kita. Berdebu, lusuh, dan tak terawat. Lalu apakah kesungguhan dan ketekunan kita itu cukup menghasilkan hidup yang tak bercacat dan tak bernoda? Saya rasa tidak cukup. Bahkan tak pernah cukup. Sekeras-kerasnya kita berusaha, kita tak akan pernah bisa memenuhi standar Tuhan. Martin Luther, pencetus kelahiran gereja-gereja Protestan itu pun sempat frustrasi demi mencapai hidup yang tak bercacat dan tak bernoda itu. Namun akhirnya ia sadar, semuanya itu bukan bergantung pada dirinya. Allah melihat dan menentukan. Allah tahu kondisi kita. Allah mengasihi kita. Allah menyatakan kemurahan hatinya kepada kita. Oleh karena itu, ia berserah dan berpasrah kepada Tuhan. Ia memberi dirinya diperdamaikan dengan Allah. Inilah kuncinya. Hidup tak bernoda dan tak bercacat itu bukan dengan memakai ukuran kita. Tuhanlah yang pada akhirnya menentukannya. Tuhanlah yang mampu melihat sejauh mana kesungguhan kita. Diperdamaikan dengan Tuhan berarti kita berserah kepada Dia yang mengenal kita. Dengan rendah hati kita menundukkan diri kita di bawah tangan Allah yang maha kuat itu. Tetapi juga penuh kasih itu karena Dia tahu siapa kita. Diperdamaikan dengan Allah membuat kita tahu diri. Kita tidak meninggikan diri dengan segala upaya keras kita untuk memperoleh hidup yang tak bercacat dan tak bernoda itu. Lalu kita bersuara nyaring, hidupku sudah suci, aku hebat. Tidak. Bukan seperti itu. Menggapai hidup tak bercacat dan tak bernoda dalam perdamaian dengan Allah berarti kita mengupayakan dengan kesungguhan hati jalan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah, sambil terus mengingatkan diri sendiri bahwa Allah jauh lebih mengenal apa yang telah kita lakukan itu. Jadi disinilah kita ada di hadapan Allah yang maha kasih itu. Kita mau menyambut Kristus yang sudah dan akan datang itu melalui jalan hidup kita yang terus-menerus perlu kita perbaiki. Pepatah populer berkata, "Do your best and God will do the rest." Artinya, lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa lakukan dan Allah akan melakukan sisanya. Namun pepatah ini kurang Kristiani. Setidak-tidaknya begitulah yang dikatakan oleh teman pendeta saya. Yang Allah lakukan justru jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan. Allah tidak melakukan yang tersisa itu. Ia justru telah lebih dulu melakukan langkah pertama. Langkah terbesar, langkah terbanyak. Seandainya untuk menggapai Allah, kita harus menempuh 1000 langkah. Allah sudah mendatangi kita sebanyak 999 langkah. Maka bagian kita tinggal 1 langkah lagi.
Yang satu langkah inilah yang harus kita upayakan dengan sekuat tenaga. Di dalam kerendahan hati dan keberserahan diri. Di dalam Kristus. Di dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, Allah telah melangkah sebanyak 999 untuk menggapai kita. Maka marilah kita mengusahakan satu langkah itu di masa Advent ini. Dengan penyesalan dosa, pertobatan, pembalikan arah hidup, dan pembaharuan hidup. Kuatkah kita? Tidak. Tetapi syukur kepada Allah. Kita ditopang oleh Allah yang maha kuat. Maka marilah kita berseru, teguhkan imanku, ya Allah keselamatanku. Amin. Marilah kita berdiri. Sebagaimana diserukan oleh para pengikut Kristus di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus pasal yang kedua ayat ke-9. Tetapi aku dengan mengucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan syukur, yakni untuk pelayanan jemaat, untuk pembangunan gereja, dan untuk pelayanan diakonia serta persembahan pada sinode. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar, kari lakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya, dan puji namanya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami kembali bersama-sama beribadah kepadamu. Namun kami tidak beribadah di dalam gedung gereja, melainkan kami
beribadah di rumah masing-masing. Karena kondisi jugalah yang menyebabkan kami mengambil kebijakan pada saat ini. Namun itu tidak mengurangi cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan bagi hidup kami semuanya. Di rumah kami masing-masing, kami berseru kepadamu ya Bapa, tolonglah kami, sertailah kami, agar kami senantiasa beroleh kekuatan, kesehatan, untuk melalui tiap-tiap hari yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang sudah kami alami. Dan biarlah di dalam tiap-tiap pengalaman tersebut kami boleh belajar, kami boleh bertekun di dalam firman Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Dan melalui persembahan tersebut, kami pun mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami di tengah-tengah pembangunan yang kami sekarang tengah jalani. Kami berdoa kiranya tangan kasih-Mu senantiasa memelihara kami, menyertai kami, agar upaya kami dalam membangun gereja ini boleh kami jalani setahap demi setahap. Kami sadar akan banyaknya kekurangan kami, dan karena itu kami tetap berseru kepadamu. Kiranya Engkau membimbing kami di tengah-tengah segala upaya kami di dalam pembangunan ini. Kami bersyukur atas sudah selesainya beberapa tahap, beberapa bagian yang telah kami kerjakan beberapa hari yang lalu. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Namun pekerjaan masih belum selesai. Masih banyak tantangan dan pergumulan yang harus kami tekuni di hari-hari ke depan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon, kuatkan kami, dan kiranya pengharapan kami kepadamu tetap teguh, tidak berkurang. Ya Bapa, kami berdoa untuk warga jemaat kami di tengah-tengah segala pergumulan yang bermacam-macam itu di tiap-tiap keluarga. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang terpapar oleh virus COVID. Berkatilah saudara kami tersebut. Berkati keluarganya. Dampingilah mereka. Agar di tengah-tengah hal yang Kau izinkan itu terjadi di tengah hidup mereka, mereka tetap merasakan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Namun kami tetap mau percaya bahwa di dalam setiap hal yang tidak menyenangkan sekalipun, Engkau ada dan mendampingi kami. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah keluarga atau saudara kami tersebut. Dan biarlah dalam doa-doa kami semua, keluarga tersebut pada akhirnya boleh mendapatkan kabar sukacita. Biarlah keluarga tersebut akhirnya terbebas dari paparan virus COVID tersebut. Mereka dapat beraktivitas seperti biasa dan bersyukur kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang lain dengan pergumulannya masing-masing. Kami tahu ya Bapa, di tengah-tengah wabah ini, pandemi COVID ini, kami mengalami situasi yang serba terbatas. Kami harus berjerih lelah lebih dari di saat-saat yang normal. Oleh karena itu ya Bapa, tolong kami agar kami dapat tekun menempuh masa-masa ini di dalam kesetiaan, di dalam kepercayaan kepadamu. Biarlah kami tidak tergoda
untuk mengambil langkah-langkah yang justru berseberangan dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami jalani masa-masa yang mungkin tidak menyenangkan ini, tetap dengan pengharapan bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami di masa depan. Kuatkan kami ya Tuhan, di dalam upaya kami mencari nafkah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, dampingi anak-anak kami ketika mereka menekuni studinya, walaupun dalam kondisi yang tidak normal. Mereka harus belajar di rumah masing-masing dengan segala tantangan yang harus dihadapi. Tuhan, tolonglah anak-anak kami agar dapat menempuh studi itu dengan baik, menyerap pelajaran dengan baik, dan pada akhirnya mereka mampu menjadikan setiap ilmu yang mereka tekuni itu sebagai bekal bagi hidup mereka di masa yang akan datang. Tuhan, tolonglah kami juga, khususnya untuk mereka yang kondisi tubuhnya kurang sehat pada hari ini. Secara khusus kami berdoa ya Bapa, untuk Bapak Amarut Gea, untuk Ibu Ina Carlo Gea, untuk Bapak Amaganida Laube, dalam kondisi tubuh mereka yang masih lemah, yang masih membutuhkan pemulihan. Ya Tuhan, datanglah, lawatlah mereka. Kesembuhan, pemulihan hanya berasal dari tangan-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja Amin. Tolonglah kami, berkatilah para pimpinannya, baik yang ada di sinode maupun di tiap-tiap jemaat. Berkati para pendeta, para sinengir, satuan ekiriso, bahkan tiap-tiap aktivis gereja. Biarlah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kami mampu mengemban tugas yang sudah Engkau percayakan di tengah-tengah jemaat. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Engkau tempatkan. Kami berdoa agar gereja-gereja Tuhan tetap setia pada panggilannya. Ya Bapa, biarlah gereja-gereja-Mu pun dapat membawa dirinya menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Biarlah kami menjadi umat Kristen, menjadi gereja Kristen yang membawa manfaat ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negeri kami. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa dengan penuh kepedihan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di Sigi, yang baru-baru ini mendapatkan pengalaman yang sangat menyedihkan. Mereka diserang oleh para teroris, bahkan 4 orang kehilangan nyawanya. Kami berdoa ya Bapa, kami bersedih bersama mereka, menangis bersama mereka. Namun kami pun tetap mau percaya bahwa tangan Tuhan lebih kuat daripada penderitaan apapun yang kami alami. Oleh karena itu ya Bapa, sekali lagi kami memohon, kuatkan iman kami dan berikanlah kepada kami pengharapan untuk melewati hari-hari yang harus kami jalani di dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami, dan segenap menterinya. Berikanlah kepada mereka hikmat, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka, tanggung jawab mereka, untuk memajukan negeri ini, membawa bangsa ini menuju keadaan yang lebih sejahtera. Bapa, dengarkanlah doa kami. Dengarkanlah seruan kami, seruan dari hati kami masing-masing. Kami memasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Kami akhiri doa kami di dalam doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami,
Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita berdiri. Ibadah kita sebentar lagi akan berakhir, namun persekutuan kita di dalam Kristus tak pernah berakhir. Dialah dasar iman kita dalam masa-masa panjang ke depan, menyongsong penggenapan bumi yang baru dan Yerusalem yang baru. Marilah kita bernyanyi dari PKJ 128, Kasih Tuhan Tiada Bertepi. Kristus Yesus adalah sumber hidup kita, maka tetaplah percaya kepada Dia. Semaikan pengharapanmu di dalam Dia, dan tekunilah karyamu sebagai panggilan Allah di tengah dunia. Kristus, Sang sumber pengharapan, menganugerahkanmu iman yang tangguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh. Hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan, engkau sanggup mengerjakan tugas panggilanmu di dunia. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Yahoo. Selamat hari Minggu untuk semuanya.